Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MC Muna Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat semua, kali ini kita akan membahas masalah yang ditanyakan oleh sahabat kita yang ada di Facebook, yakni apakah apabila orang yang menikah kemudian sang suami tidak pernah menyentuh, bahasa istilahnya adalah menjima, bersetubuh dengan istrinya, bolehkah menarik kembali mas kawinnya? Perlu kita ketahui ya, mas kawin ini di dalam pernikahan itu adalah syarat mutlak ya, syarat yang harus dikerjakan. Karena kalau tidak ada mas kawin maka tidak sah pernikahan itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Maka berikanlah perempuan-perempuan yang kamu nikahi shadaqatihin, mas kawinnya, nihlah, sebagai pemberian menyenangi hatinya. Nah, ini dasar atau dalil yang mewajibkan untuk adanya mas kawin. Ada beberapa ketentuan tentang mas kawin ini yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya, wala junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadar. Penjelasan ayat ini adalah, yang pertama, apabila ada orang yang menikah kemudian sebelum menyentuh atau menjima istrinya, dia ceraikan istrinya dengan catatan dia belum menentukan kadar mas kawin yang akan diberikan kepada istrinya. Maka menurut firman Allah ini adalah yang wajib diberikan kepada sang istri yang dinikahi tapi belum dijima itu adalah bukan mas kawin istilahnya, tapi mata namanya ya. Mata ini adalah pemberian sang suami kepada istri yang akan diceraikannya, dengan tanda kutip istri yang belum dijima itu, dengan pemberian sukarela sebagai ganti atau sebagai rasa kasihan karena istrinya itu diceraikan. Jadi inti dari penjelasannya adalah bahwa kalau sang istri yang diceraikan itu belum didukhul, belum dijima, maka yang wajib diberikan adalah bukan mas kawin tapi mata. Dan kadar mata ini yang penting berharga lah, tidak ada ketentuan pasti, yang penting berharga. Istilahnya membeli hatinya supaya tidak terlalu sedih, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Jadi maknanya adalah makna globalnya adalah, jikalau kalian menceraikan istri sebelum dijima dan kalian sudah menentukan kadar mas kawinnya, maka yang diberikan kepada istri yang diceraikan itu adalah setengah dari kadar mas kawin yang telah ditentukan. Si A menikah dengan si B, kemudian keduanya bersepakat dengan mas kawin 100 atau 100.000. Kemudian si A pada besok paginya menceraikan istrinya sebelum menjimaannya, maka yang diberikan kepada istri adalah setengah dari 100.000 itu, yaitu 50.000. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah apabila seorang menikah dan dia berhasil menjima istrinya, ya, maka mau tidak mau dia harus membayar mas kawin kepada istrinya secara utuh dan tidak boleh dikembalikan. Haram untuk mengambil kembali
ya mas kawin yang telah diberikan kepada istri ya yang sudah kecuali kalau pemberian yang kita berikan kepada mas kawin yang kita berikan kepada istri itu dikembalikan secara sukarela tanpa ada paksaan, itu dianggap bukan pengembalian sih, tapi pemberian dari istri kepada suami. Itulah maksudnya ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas, wa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'am mari'a. Ketika kamu memberikan mas kawinmu kepada istrimu, kemudian istrimu memberikan kembali atau dengan uang itu istrimu membelanjakan untuk keperluanmu, untuk keperluan makanmu, fakuluhu hani'am mari'a, maka terimalah dan santaplah makanan itu dengan secara sukarela atau dengan senang hati. Intinya pada mas kawin ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah orang apabila menikah kemudian dia belum menjima istrinya, kemudian dia belum menentukan kadar mas kawinnya, maka ketika dia menceraikan istrinya, yang wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya itu adalah mata, yaitu ya pemberian yang semampunya dan bebas, tidak ada, yang penting berharga ya, yang penting berharga. Yang kedua adalah ketentuan kedua, seseorang menikah kemudian menceraikan istrinya, belum ya menyetubuhi istrinya tapi sudah menentukan kadar mas kawin sebelum diceraikan itu, maka yang diberikan kewajiban yang diberikan kepada istrinya adalah setengah daripada kadar mas kawin yang sudah ditentukan itu. Kemudian ketentuan yang ketiga, apabila istrinya yang dinikahi itu sudah dijima, maka harus diberikan mas kawinnya secara utuh, dan mas kawin itu menjadi hak milik si istri dan tidak lagi menjadi hak milik sang suami, seperti itu. Jadi maka inti jawaban dari pertanyaan dari sahabat kita ini, yang apakah boleh ya menarik kembali mas kawin yang sudah diberikan kepada istri yang diceraikan tetapi belum dijima, itu adalah bahwa mas kawin yang wajib diberikan kepada istri yang belum dijima dan yang sudah ditentukan kadar mas kawinnya adalah setengah dari ketentuan kadar itu ya, yaitu misalnya mas kawinnya yang ditentukan yang disepakati adalah 100, berarti yang diwajibkan adalah hanya 50.000. Mungkin itu teman-teman sekalian. Terakhir adalah himbauan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian komen, share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat untuk yang lainnya pula. Wallahu a'lam bishawab.